Sahabat YKB GKI, jumpa kembali di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu. Kali ini kita akan mengulik Mazmur pasal 1. Tema kita Jalan Orang Benar. Untuk mengulik teks ini telah hadir bersama saya di studio ada Bapak Pendeta Yongki Karman PhD. Halo Pak, apa kabar? Oh, baik sekali, terima kasih. Terima kasih Bapak atas kesediaannya menjadi narasumber Ngulik Alkitab kali ini. Sama-sama. Sahabat YKB GKI, Bapak Pendeta Yongki Karman adalah dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta atau yang kita kenal juga dengan STT Jakarta. Jadi senang sekali beliau memberikan waktu untuk hadir di sini mengulik Alkitab bersama dengan kita. Dan sahabat, program Ngulik Alkitab ini diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar, kita mendalami apa yang dikatakan kitab suci dan melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Seperti biasa kita akan membuka Ngulik Alkitab kita dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Yongki. Silakan Bapak. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu dalam bentuk tertulis yang bisa kami pelajari, renungkan, kapanpun kami mau. Biarlah pada acara ini kami boleh masuk ke dalam firman-Mu dengan lebih baik, lebih mendalam, dan kemudian boleh menjadi inspirasi bagi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat YKB, saya akan membacakan Mazmur pasal 1 dari sini di studio dan silakan para sahabat dengan Alkitab yang ada di tangan saudara masing-masing. Mazmur pasal 1, demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang benar, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Baik, kita akan mulai ulikan kita dan pertanyaan saya langsung ke Pak Pendeta Yongki yang jadi narasumber kita. Pak, data di Mazmur yang barusan saya baca ini dibuka dengan kata berbahagialah. Mengapa sih Pak? Dan apa maksudnya harus berbahagialah? Iya, terima kasih Pendeta Tika. Mazmur ini memang menarik perhatian kita. Bukan hanya posisinya sebagai yang pertama dalam kitab Mazmur, tetapi juga dimulai dengan kata berbahagialah itu. Dan saya tidak heran jika di antara kita langsung teringat dengan khotbah di bukit dalam Injil Matius pasal 5-7. Ketika Yesus melihat orang banyak mengikuti dirinya, dia naik ke atas sebuah bukit. Setelah dia duduk, murid-muridnya datang mendekat dan dia mulai mengajar mereka. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ucapan-ucapan bahagia ini, beatitude, dalam bahasa Inggrisnya itu dalam konteks pengajaran Yesus. Nah, Mazmur kita juga dimulai dengan kata berbahagialah. Kalau begitu, tidak berlebihan kiranya membaca Mazmur ini sebagai sebuah ucapan bahagia versi Perjanjian Lama. Sebuah Mazmur dalam konteks pengajaran. Gitu, Bu. Baik, jadi ada semacam kesejajaran ya Pak. Perjanjian Lama punya ucapan berbahagia, Perjanjian Baru juga Matius juga ada. Nah, lalu apa artinya Pak? Ucapan bahagia ini dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi khususnya dalam Mazmur 1 yang Bapak ulik ini Pak. Apa maksud berbahagialah? Iya. Memang ini
Apakah artinya Mazmur ini sebuah resep untuk hidup bahagia? Apakah ini Mazmur untuk menyapa orang yang berbahagia? Itu memang Kalau resep pasti menarik nih, Pak. resep ya. Iya. Oke ya. Orang miskin, orang berduka cita, orang lapar, orang teraniaya, malah disapa berbahagia. Di mana logikanya? Apakah ini hanya hiburan kosong, ucapan tanpa bobot? Nah, kata Yunani untuk berbahagialah adalah makarios. Sebuah predikat untuk subjek yang berbentuk anak kalimat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan misalnya. Dalam sastra Yunani, genre ucapan bahagia untuk mengapresiasi keberuntungan seseorang. Sedikit berbeda dari kata Yunani makarios tadi, kata Ibrani untuk berbahagialah, dan ini dalam Mazmur kita, adalah ashrei. Ashrei itu kata seru yang terucap dari suatu emosi positif. Dan selalu untuk orang lain dalam perjanjian lama. Tidak pernah berbahagialah untuk diri sendiri. Dan juga tidak untuk Tuhan. Karena itu, ashrei berbahagialah juga bukan memohon doa atau berkat agar orang itu bahagia. Tidak. Baik. Melainkan, ashrei berbahagialah itu mengakui betapa beruntungnya orang itu. Mazmur kita hendak mengatakan, berbahagialah, beruntunglah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Itulah pernyataan pokok Mazmur ini. Karena itu ucapan bahagia di sini sejajar dengan Mazmur 119 ayat 1 yang berbunyi, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Juga ini sejajar dengan ucapan Yesus dalam Lukas 11 ayat 28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi betapa beruntungnya orang seperti itu. Yang disapa berbahagia dalam Mazmur kita adalah orang yang memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Dan itu nanti digambarkan dalam beberapa kalimat dan ibarat. Gitu. Baik. Iya, saya menangkap dari yang Bapak katakan tadi, ashrei ya, kalau saya tidak salah baca ya Pak ya, ashrei itu bahwa itu adalah kalimat seru yang menunjukkan ekspresi untuk orang yang berbahagia bukan untuk diri sendiri ya, tapi untuk orang lain begitu. Dan kebahagiaan itu Mazmur ini mengatakan bahwa karena memelihara firman Tuhan. Baik, yang disapa berbahagia adalah orang yang memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Yang beruntung, atau dengan kata lain, yang beruntung adalah orang yang memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Nah, bagaimana maksudnya ini Pak, supaya jelas lagi para pemirsa, beruntungnya dalam hal apa nih Pak? Bahagianya dalam hal apa? Jadi begini, sebelum sampai ke sana, orang yang disapa berbahagia itu digambarkan dulu ya secara negatif dan positif. Baik. Dan 2 ayat pertama dari Mazmur ini menggambarkan sosok berbahagia dengan gambaran secara negatif dan positif, yaitu berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi ini gambaran positifnya secara positif, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi secara negatif, sosok itu digambarkan sebagai tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapa itu orang fasik? Mungkin ini kata yang buat generasi milenial juga bertanya-tanya, tidak pernah ditemukan ya, walaupun kalau cari di kamus ada. Orang fasik adalah mereka yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan.
Itu sederhananya. Orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh di sini jelas tidak menghormati Tuhan. Firman Allah mereka cibir. Nilai-nilai hidup mereka bertentangan dengan jalan yang dikehendaki Tuhan. Mereka menikmati hidup tanpa menghargai sang sumber hidup. Begitu, Bu Pendeta. Baik. Ada penggambaran secara negatif terhadap dan positif. Ada dua hal. Kita melanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama kami di Ngulik Alkitab di kanal YouTube YKB GKI TV. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Yongki Karman. Saat ini kita sedang mengulik Mazmur pasal 1. Tema kita Jalan Orang Benar. Silakan para sahabat jika ingin berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Kita langsung kembali ke Pak Pendeta yang jadi narasumber kita. Kita manfaatkan sebaik mungkin segmen kali ini. Bapak tadi dalam Mazmur 1 dikatakan di sana bahwa Bapak sudah menjelaskan bahwa ketika bicara mengenai orang berbahagia maka ada penggambaran, ada secara negatif dan negatif. Nah tadi dalam ayat 1 dan 2 ada 3 kali dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa sih Pak maknanya? Kenapa harus diulang-ulang sih Pak? Nggak sekali aja ngomongnya begitu. Ada makna khusus nggak Pak tentang ini? Seperti begitu ya. Kata tidak itu diulang 3 kali. Tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Ini bukan hanya pengulangan, tapi juga penegasan. Baik. Pokoknya tidak. Tentu pertanyaannya, mengapa begitu tegas? Nah, berdosa pada tahap berjalan bisa berlanjut dengan berdosa pada tahap berdiri. Berdosa lagi, tetapi sudah pada tahap duduk. Jadi ada intensitas perbuatan yang mau digambarkan. Ketika orang berjalan misalnya, itu belum ada yang khusus diperhatikannya. Sehingga berdosa pada tahap berjalan mungkin sekadar iseng, ikut-ikutan, kecelakaan, ya artinya tidak direncanakan, begitulah, ya. Lalu kalau begitu, apakah berdosa pada tahap berjalan boleh dianggap remeh? Tidak, sebab itu bisa ada kelanjutannya. Berdosa pada tahap berdiri. Dalam posisi berdiri, tidak jalan hilir mudik, sudah ada yang khusus diperhatikan. Berdosa pada tahap berdiri adalah melakukan dosa dengan sengaja. Mengapa? Disinilah kita lihat ada nikmat dan
untung dalam berdosa. Kalau tidak ada nikmat atau untungnya, sudah lama dosa tidak laku. Dosa dari waktu ke waktu hanya muncul dalam kemasan berbeda, tapi pada dasarnya memikat, lalu memperdaya. Dan dosa itu laku keras. Bahkan untuk berdosa, ada orang yang berani bayar mahal. Integritas pribadinya digadaikan. Kariernya hancur. Keluarganya berantakan. Nah, akhirnya dari posisi berdiri ke posisi duduk. Menetap. Pada tahap ini, orang sudah menikmati dosa. Artinya, berdosa itu sudah menjadi gaya hidupnya. Dia bahagia karena dari berbuat dosa. Dia susah nanti, susahnya itu juga nanti karena dari berdosa. Hati nuraninya dulu sempat terusik dan gelisah ketika dia mulai berdosa. Mungkin berdosa pada tahap berjalan itu. Sekarang, alarm hati nuraninya sudah tidak bekerja lagi. Bukannya bertobat dari jalan berdosanya, dia malah menjadikan dosa sebagai kebiasaan. Alarm moral itu semakin redup. Akhirnya, padam. Dari berjalan, berdiri, sampai duduk, tampaklah suatu intensitas perbuatan berdosa. Karena itu, jangan anggap sepele. Berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang berdosa. Baik, saya kira ini menarik ya Pak, dalam artian begini, biasanya kalau membaca Mazmur 1 kita seolah-olah sekadar melihat aja, jangan yang berbahagia itu jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri dan jangan duduk. Tapi penjelasan Bapak mengingatkan kita bahwa justru kata-kata ini bermakna sesuatu yang penting, bahwa berjalan, berdiri dan duduk itu menunjukkan intensitas dosa, dan ini tentu menuntut kita untuk waspada begitu ya Pak ya, supaya tidak terlibat dalam awalnya iseng-iseng, lama-lama menjadi serius, dan bahkan Bapak katakan tadi itu menjadi lifestyle akhirnya. Ya begitulah. Ya, Bapak sudah menjelaskan tentang intensitas dosa. Jadi tadi artinya bahwa kita nggak bisa, Bapak tadi menjelaskan juga bahwa jangan menganggap enteng dosa walaupun awalnya itu cuma sebuah keisengan ya. Bapak mengingatkan itu tadi. Ya, karena bisa berlanjut. Ya. Berdiri dan duduk akhirnya menjadi keisengan. Baik, Bapak sudah menjelaskan itu, dan kemudian itu Bapak menjelaskan berbahagia dalam gambaran yang negatif. Ya. Nah, lalu bagaimana selanjutnya Pak melihat orang berbahagia setelah kita melihat yang negatif? Bagaimana cara kemudian Mazmur mengatakan berbahagia ini juga? Iya, jadi menariknya begini, setelah gambaran secara negatif, lalu diberikanlah gambaran secara positif untuk orang yang disapa berbahagialah. Gambarannya itu, orang itu penyuka Taurat Tuhan, firman Allah. Dari kesukaan itu, dia secara spontan merenungkan ajaran Tuhan siang dan malam. Wah, jangan dipikirkan dia tiap hari menghafal ayat, sampai-sampai sedang mengendarai motor juga hafal ayat, akhirnya lampu merah dia lewat terus. Janganlah dibayangkan seperti itu. Merenungkan ajaran Tuhan siang dan malam. Maksudnya itu, firman Tuhan itu sudah menjadi bagian hidupnya sehari-hari. Jadi sudah tidak ada lagi siang dan malam. Jadi sehari-hari sudah menjadi bagian dari menyatu begitu ya Pak? Hidupnya. Kira-kira ya seperti itu. Jadi tidak sekedar tahu firman, tapi juga memeliharanya. Itu artinya menyatu. Kalau sudah sampai memelihara. Firman Tuhan mewarnai cara hidupnya. Firman Tuhan mewarnai cara kerjanya, cara bisnisnya, cara gaulnya, cara berkeluarganya. Firman Tuhan menjadi pedoman seluruh hidupnya.
Cara hidup seperti itu digambarkan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara-saudara, daerah Palestina itu dikenal panas, tanahnya kering. Dan itu tidak baik tentunya untuk jenis pohon buah yang butuh banyak air. Pohon yang tertanam di tepi aliran air tak bakal kekurangan air. Daunnya tak bakal layu. Dan yang terpenting, kalau itu pohon buah, berbuah pada musimnya. Itu kan. Penting ya Pak itu. Iyalah, kalau itu pohon buah kan. Nah, sekarang perlu digarisbawahi frasa pada musimnya. Karena sering ini dilewati saja, orang cuma senang apa saja yang diperbuatnya berhasil begitu kan. Buka toko berhasil, pacaran 1 kali langsung kawin, tidak pernah patah hati, pokoknya seperti itu. Ini pada musimnya. Ya. Pohon mangga yang baik bukan yang berbuah setiap bulan. Atau berbuah kapan kita mau. Itu namanya pohon ajaib. Dan kita tidak cari pohon ajaib. Ya. Yang kita mau adalah pohon yang berbuah pada musimnya. Bisa diprediksi kapan dia berbuah. Setahun 2 kali, setahun 3 kali, begitu kan? Sesuai dengan waktu yang diperkirakan. Setelah cukup waktunya. Itulah maksudnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Banyak contoh tokoh Alkitab menjadi orang yang berhasil seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Bila misalnya ketika mengutus Yosua sebagai pengganti Musa memimpin bangsa Israel, Tuhan berpesan kepadanya di Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Orang Israel yang dipimpin Yosua bisa saja diam-diam beribadah kepada sembahan lain. Tetapi Yosua dan seisi rumahnya bertekad untuk hanya beribadah kepada Tuhan. Itulah kunci sukses Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Contoh lain, Raja Hizkia. Dia dikenang karena berhasil dalam reformasi pelayanan di rumah Allah, dan dicatat dia melaksanakan perintah Allah dengan segenap hati. Dalam 2 Tawarikh pasal 31 ayat 21 tertulis, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, dia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Dalam reformasi bait suci, Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Akhirnya Yusuf dalam posisi sebagai budak juga berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya di rumah majikannya. Dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 3 tertulis, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Yusuf tidak mau mencederai kepercayaan majikan. Dia tidak mau mengambil apa yang bukan haknya. Dia menolak ajakan berselingkuh,
meski didesak nyonya majikan. Dan itu dengan konsep berdosa yang eksplisit untuk pertama kalinya di Alkitab. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Demikian, Bu. Kita sudah melihat beberapa contoh dari orang-orang yang berhasil itu. Baik, Bapak menyebutkan 3 nama contoh orang yang berhasil dalam hidupnya, dalam karirnya seperti itu. Ada Yosua, Hizkia, dan Yusuf. Apa maknanya menyebutkan mereka di sini, Pak? Sebagai pembelajaran buat kita kah, atau apa maksudnya, Pak? Iya. Baik, ini Yosua, Hizkia, dan Yusuf. Mereka sosok yang tertanam di tepi aliran air. Mereka sosok yang menghormati Tuhan. Sebagaimana pohon tidak bebas dari terjangan hujan dan angin, terik matahari yang menyengat. Mereka pasti melewati semua itu. Mereka pasti punya masa-masa sulit. Mereka juga bisa gagal, kecewa. Entah berapa banyak kegagalan dan kekecewaan mereka, yang jelas ada buah konsistensi hidup mereka jika sudah tiba waktunya, pada waktunya tadi itu. Mereka tidak perlu meratapi kegagalan atau membenamkan diri dalam kekecewaan, melainkan terus terhubung dengan sang sumber hidup. Konsisten dengan cara hidup yang sesuai dengan jalan orang benar. Dan buah konsistensi jalan hidup orang benar adalah keberhasilan. Untuk menggambarkan sosok yang disapa berbahagia, Mazmur ini mendulukan deskripsi secara negatif tadi. Dan ini menarik buat saya. Kenapa nggak deskripsi positif dulu? Yang seperti pohon itu. Malah negatif ya? Ya. Nah, karena di sini tersirat suatu pesan, keberhasilan itu juga buah konsistensi penyangkalan. Yaitu tidak kompromi dengan sesuatu yang bertentangan dengan jalan orang benar. Hidup di jalan orang benar memang memprasyaratkan suatu kapasitas spiritual yang berani menyangkal kesukaan-kesukaan, kenikmatan yang disebut untung di jalan orang fasik. Tapi baik, kita melanjutkan ulikan kita mengenai Mazmur 1 ini setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Terima kasih sahabat masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Yongki Karman. Kita sedang mengulik Mazmur pasal 1 dan tema kita kali ini Jalan Orang Benar. Kita sudah berada di segmen terakhir, maka kita manfaatkan ini sebaik mungkin. Kita bertanya pada beliau, Pak Yongki Karman yang narasumber kita. Pak, tadi di segmen kedua Bapak menjelaskan dan ini menarik buat saya secara personal ketika Bapak mengatakan bahwa ini saya ayat 3 dan saya baca ulang, Pak. Dikatakan bahwa ia ditanam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi orang benar ini menghasilkan buahnya pada musimnya. Itu menarik, Pak. Karena kenapa saya bilang menarik? Di zaman kita sekarang segala sesuatu hampir dikatakan instan dan kita pengen segala sesuatu itu, Pak, selalu tersedia setiap saat. Saya bikin A pagi ini, kalau bisa siang nanti udah jadi, Pak. Saya tadi bahkan Bapak mengatakan ada orang misalnya entah berbisnis mulai hari ini, kalau bisa besok udah dapat untung banyak, atau ada yang pendekatan dan seseorang maunya itu berhasil selama-lamanya. Jadi justru Mazmur pasal 1 itu tidak mengatakan seperti itu ya, Pak ya? Oh, tidak ya. Jadi berhasil di situ adalah bagaimana pada musimnya, pada waktunya. Jadi bukan terus-terusan. Tidak seperti maunya kita gitu ya, Pak ya? Pasti tidak ya. Baik. Jadi ini saya kira ini menjadi sebuah catatan bagi kita, berbuah pada musimnya. Jadi berhasil pada musimnya. Dan tadi saya menyimak penjelasan Bapak bahwa ini dalam relasi yang baik dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kita lanjutkan pertanyaan kita di segmen ketiga ini. Tadi Pak Pendeta Yongki sudah menjelaskan pada kita dari segmen pertama bahwa berbahagia ini disapa secara negatif dan positif. Tadi Bapak kita sudah membaca ayat 1 dan 2, tidak berjalan di jalan orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, begitu menunjukkan intensitas. Nah, lalu kalau sudah disapa dalam deskripsi negatif, lalu bagaimana dalam deskripsi yang positif, Pak? Apa ini lebih berpengharapan atau bagaimana, Pak? Yang positif tadi sudah digambarkan seperti pohon. Seperti pohon? Ya. Nah, sekarang digambarkannya dalam kontras dengan orang fasik. Mulai ayat 4 dan 5. Baik. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang fasik di sini digambarkan seperti sekam, kulit gabah, ringan, mudah melayang tertiup angin. Hidupnya ringan. Melihat kesejajaran kata penghakiman dengan perkumpulan, maka jelas di sini penghakiman tidak dimaksudkan sebagai pengadilan, melainkan penilaian orang-orang benar. Artinya, yang orang fasik klaim benar, ternyata tidak benar dalam penilaian orang benar. Demikian orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman orang-orang yang menghormati Tuhan. Nilai-nilai hidupnya itu berbeda. Mazmur ini yang menarik ditutup dengan suatu kesimpulan di ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kata terakhir Mazmur ini dalam bahasa Ibraninya adalah tovet, menuju kebinasaan. Dalam dua kata, tapi itu satu kata, tovet. Kata tovet itu dimulai dengan huruf tau, huruf terakhir abjad Ibrani. Kita ingat tadi kata pertama Mazmur ini, apa itu? Berbahagia. Berbahagialah kan? Asri. Itu dimulai dengan huruf alef. Huruf pertama abjad Ibrani. Jadi Mazmur ini dibuka dengan huruf pertama alef, asri, berbahagialah, lalu ditutup dengan kata terakhir tovet yang dimulai dengan huruf tau, ya, huruf terakhir abjad Ibrani. Berbahagialah dan menuju kebinasaan. Apa hubungannya?
Yang pemazmur sebut berbahagia itu orang yang hidupnya tidak di jalan menuju kebinasaan. Itu saja. Yang disebut berbahagia oleh pemazmur adalah orang yang hidup di jalan orang benar. Ada orang berpikir Tuhan itu pemarah, suka menghukum dan mencelakakan manusia. Namun Mazmur ini menjelaskan, gak usah Tuhan repot-repot menghukum. Jalan orang fasik sendiri sudah mengandung benih-benih kebinasaan. Benih-benih kehancuran. Dengan abai dan mencemooh ajaran Tuhan, dia sudah menempuh jalan yang mendatangkan celaka pada suatu saat nanti, pada waktunya. Sudah cukup nasihat dari berbagai pihak, orang tua, teman, ya, pendeta di gereja mungkin, agar jalan itu tidak ditempuh. Tapi kalau akhirnya jalan itu ditempuh juga dengan berbagai alasan pembenar, Tuhan mau bilang apa? Apakah harus ada suara dari langit menggeledek, menakut-nakuti? Jangan lakukan itu. Tidak. Tidak. Dan kitab Amsal sudah mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Oh, ini mengerikan, ya. Orang fasik menyangka jalan yang ditempuhnya itu lurus. Meski ternyata jalan itu menuju kebinasaan. Dan di sini ditegaskan, Tuhan tidak punya urusan dengan jalan orang fasik. Itu menarik dan sekaligus mungkin bikin shock barangkali ya Pak, bahwa Tuhan tidak punya urusan atau tidak berurusan dengan jalan orang fasik begitu. Padahal saya pikir nih Pak ya, di dunia kita sekarang kadang-kadang sebetulnya saya terpikir begini Pak, ada kita mengenal istilah begitu, Tuhan tidak tidur. Dan kadang-kadang kita mengasosiasikan ini bahwa Tuhan pasti membalas orang-orang jahat begitu loh. Tapi Bapak menjelaskan barusan bahwa Tuhan tidak punya urusan atau tidak berurusan dengan orang jahat, karena kejahatannya sendiri justru yang membawa dia dalam kebinasaan. Nah, sebelum saya melanjutkan pertanyaan saya ke Bapak, saya mencatat ketika tadi Bapak mengatakan di segmen kedua tadi Bapak mengatakan bahwa orang benar berbuah pada musimnya, dan Bapak barusan menjelaskan bahwa orang binasa berdasarkan Amsal tadi bahwa orang fasik akan binasa juga pada waktunya. Jadi ada kontras berbuah pada waktunya dan binasa pada waktunya. Jadi ini satu pengingat bagi kita para pemirsa Alkitab juga untuk semakin berhati-hati dalam hidup ini. Kurang lebih saya menangkap begitu ya Pak ya? Ya begitu. Jadi kalau kita lihat kan, ada keluarga kaya raya bisa menyekolahkan anaknya bahkan sampai ke luar negeri. Tapi kemudian orang tuanya bersedih karena anaknya gagal sekolahnya atau macam-macam. Sebaliknya kita lihat dalam hidup ini ada keluarga sederhana, guru. Tapi semua anaknya lulus sarjana. Hidup baik-baik. Begitu kan? Iya. Jadi, ya, kenyataan hidup seperti itulah. Dan ini yang mau ditegaskan oleh pemazmur di sini. Baik, saya melanjutkan pertanyaan saya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa Tuhan tidak tertarik dan orang fasik begitu. Itu pilihan-pilihan hidupnya yang akan membawa dia pada kebinasaan. Lalu Pak, bagaimana dan orang benar Pak? Itulah ya. Jadi di sini dibuat kontras lagi. Ya, kontras dengan jalan orang fasik. Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan tertarik pada jalan orang benar. Dan dalam Mazmur ini, kata Tuhan hanya tersebut 2 kali. Pertama, pada ayat 2, dalam kaitan dengan pengajaran Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Disebut kali kedua, kata Tuhan, dalam kaitan dengan jalan orang benar. Di ayat kita ini. Ayat 6. Ya, yang merupakan kesimpulannya dari Mazmur ini.
Itu dua kali disebut, dua kali ada kaitan dengan orang benar. Artinya tidak ada satu kali pun kata Tuhan disebut dalam kaitan dengan orang fasik. Pada akhir Mazmur ini barulah jelas identitas orang yang disapa berbahagialah itu siapa. Itulah orang benar. Orang yang hidup di jalan orang benar. Ini penting. Sebab ada orang beragama, ada orang yang mungkin ke gereja, tetapi hidup tidak di jalan orang benar. Ini soal jalan ini. Bukan soal orang ke gereja atau tidak, bukan soal dia itu rohaniwan sekalipun, tetapi soal jalan yang ditempuh. Sehingga jangan sampai kita nanti terkaget-kaget. Loh, ini ada orang yang kelihatannya rohani dan sebagainya. Kenapa jadi ujungnya begini? Begitu. Loh, ujungnya begitu. Loh, karena dia menempuh jalan orang fasik. Yang tadi kata Amsal, dia sangka benar, lurus. Dia sangka lurus, iya. Ya. Nah, Mazmur kita tidak bermaksud ada jalan yang baik dan kurang baik. Atau ada jalan yang baik dan yang lebih baik. Melainkan kontras antara jalan orang fasik dan jalan orang benar. Betapa pentingnya untuk tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk di jalan orang fasik. Baik, ini bicara mengenai jalan. Betapa pentingnya untuk memilih jalan yang benar dan tidak berada di memilih jalan orang fasik. Amsal tadi dikutip oleh Bapak Pendeta bahwa jangan kita pikir kita di jalan lurus, ternyata sebenarnya belok. Dan tadi diingatkan bahwa pilihan-pilihan kita yang mendatangkan binasa pada kita bukan karena Tuhan merancangkan kebinasaan bagi kita. Baik, sahabat YKB GKI, kita akan mengakhiri ngulik Alkitab kita ini. Tentu saja kita akan meminta Pak Pendeta Yongki Karman menjadi narasumber kita. Bapak, setelah kita melihat secara gambaran dan menyimak penjelasan Bapak mengenai Mazmur 1 ini, apa pesan teks ini yang harus dipahami oleh para pemirsa ngulik Alkitab yang menjadi pembelajaran sekaligus pegangan hidup dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Ngulik Alkitab adalah kita belajar apa kata kitab suci, dan tentu kita juga melihat apa yang merelevansikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa pesannya untuk para pemirsa untuk dilakukan, Pak, sebagai umat Tuhan yang hidup di zaman kini hari ini? Semua kita mau sukses. Tapi apa itu sukses? Sukses itu sama dengan nikmat. Sukses itu sama dengan kaya. Sukses itu sama dengan populer. Ada orang memakai jalan apa saja untuk meraih nikmat, kekayaan, popularitas, untuk diakui sukses. Mazmur kita juga berbicara tentang sukses. Tetapi kriterianya bukan yang baru disebut itu. Sukses itu hidup di jalan orang benar. Jalan yang tidak menuju kebinasaan. Susahkah hidup di jalan orang benar? Tidak. Sebab semua itu hanya soal pilihan hidup. Sebagai umat Tuhan, kita tidak layak menempuh jalan apa saja. Kita tak boleh terpancing jalan mudah dan cepat, tetapi akhirnya menuju kebinasaan. Nah, jalan orang benar terbentang di depan kita. Untuk kita sendiri memutuskan apakah melangkah di jalan itu. Demikian kesimpulan saya. Baik, sahabat, penutup dari Pak Pendeta mengingatkan kita untuk kita membuat pilihan, dan sebagai umat Tuhan mari kita membuat pilihan yang benar. Saya mau menutup ini dengan mengingatkan satu atau dua hal, bahwa kita ingin berhasil, setiap orang termasuk saya ingin berhasil, dan ulikan kita ingin sampaikan Pak Pendeta mengingatkan kita kalau ingin berhasil berjalan di dalam jalan Tuhan. Saya juga mau mengatakan satu lagi, bahwa setiap kita ingin berbahagia. Saudara ingin berbahagia, saya juga. Dan Mazmur 1 ini mengingatkan kita, jika ingin berbahagia, hiduplah benar, hiduplah di jalan Tuhan. Itu akan
tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa kekonsistenan itu akan menghasilkan buahnya. Jadi setiap kita ingin berhasil dan berbahagia, mari menjalani hidup, membuat pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Yongki Karman atas kehadiran Bapak sebagai narasumber di Ngulik Alkitab episode ini. Kiranya segala penjelasan menjadi berkat bagi seluruh pemirsa Ngulik Alkitab. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan atas kesetiaan Anda menyaksikan Ngulik Alkitab episode demi episode, khususnya episode kali ini. Kami sungguh mengapresiasi setiap dukungan yang Anda berikan, baik dengan like maupun membagikan linknya kepada orang lain. Jangan lupa melakukan subscribe di channel YouTube IKB GKI TV supaya Anda mendapatkan update konten-konten terbaru dari kami. Tuntas sudah jumpa kita dalam Ngulik Alkitab episode ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua dalam upaya kita meraih keberhasilan dan kebahagiaan kita mengedepankan Tuhan, kita menjadikan jalan-jalan Tuhan kesukaan bagi kita. Sampai jumpa di episode mendatang dan kita akhiri ngulik kita dengan doa oleh Bapak Pendeta Yongki. Silakan Bapak. Ya Tuhan, Sang Sumber Hidup, kami sekali lagi datang kepadamu. Karena dalam hidup ini terbentang di depan kami jalan-jalan. Kami harus berjalan. Kami yang bisa salah pilih, kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya kami boleh menempuh jalan orang benar dalam hidup kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap kami, sehingga kami pun juga boleh berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.